Sampai SMA gue 6 tahun mondok pesantren. Oh, anak pesantren. Kelihatan nggak? Ada tampang-tampang ustadznya gitu kelihatan nggak? Enggak sih. Nggak ada ya? Kriminal. Dan termasuk gue juga. Dulu tuh gue termasuk 10 orang yang dapat beasiswa kedokteran di Jerman waktu itu. Loh. Ya. Sorry ya, gue gak no hard feelings tentang pesantrennya gitu. Bisa dibilang dia melakukan hal. Gue nggak bisa sebut ya. Ya, dia okay, ngelakuinnya apa aja. Melakukan hal yang tidak seharusnya, tapi sesama jenis. Betul. Udah ketemu nih calonnya satu. Iya, ini mah bisa masak rendang. Halo semuanya, balik lagi di Kepus Kehidupan Kampus bersama Nona Iloy, tentunya hanya di Sintesis Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber baru yang ganteng ya tentunya. Kemarin udah cantik-cantik, kali ini kita kedatangan yang ganteng tentunya. Boleh diperkenalan dulu dong kakak di Sintesis Channel ini? Ya makasih ya Nona Iloy udah capek-capek ngajak gue kesini, terus buat para tim-tim Sintesis Media yang sangat saya banggakan sekali. Aduh jatuh lagi rokoknya. Nah, yang saya banggakan sekali sudah mau mengundang saya ke sini untuk berbagi cerita. Nama gue Bintang Pratama, bisa dipanggil Tama ya. Itu sebutin juga kampus gue di mana gitu. Boleh kalau mau disebut kampusnya. Sekarang lagi jadi mahasiswa paling akhir ya. Di lagi hektik-hektiknya nih ya. Harusnya lulus 4 tahun sih, tapi over dikit lah, setengah tahun, jadi 4,5 tahun gitu. Karena beberapa hal juga, jadi sekarang lagi fokus sama skripsi aja. Dan gua adalah seorang mahasiswa dari salah satu universitas Jakarta Barat tuh. Di Jakarta Barat? Jakarta Barat. Wow. Ternama, Mercubuana. Langsung aja gue bilang. Jaya. Menjalani skripsi sekarang ada suka dukanya nggak sih? Oh banyak. Banyak ya? Banyak. Suka dukanya dari skripsi, sukanya. Kalau sukanya sih karena yang pembahasan dari yang sebenarnya gue udah 2 kali yang ngambil skripsi. Yang pertama itu di semester kemarin karena pembahasannya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Gue kira gampang nih gitu kan, ternyata susah. Akhirnya susah pembahasannya, akhirnya ya udahlah gua skip di semester itu karena di semester kemarin itu gue masih punya beberapa matkul juga, jadi gue fokusin buat udah gue lulusin dulu deh matkul gue. Nah baru semester yang sekarang ini baru gue ngambil skripsi lagi dengan judul yang emang gue suka gitu, dan ternyata walaupun beda bidang ya di jurusan gue, tapi tetap bisa lah gue ngejalanin ini judul gitu. Lo ngambil fakultas apa di Mercu? Teknik, jurusan? Jurusan Blok M. Oh benar, kampung rambutan. Bukan kampung rambutan. Enggak, gue jurusan teknik sipil. Oh lo teknik sipil? Iya, izin ngerokok ya kak? Oh ya silakan teknik sipil. Oke. Biasanya anak teknik gondrong-gondrong, kok lo nggak gondrong sih? Katanya kalau gue tuh malesnya kalau gondrong tuh ngerawatnya susah. Ngerawat rambutnya karena harus pakai sampo-nya banyak ya kan, dan tipikal rambut gue ini tipikal rambut yang lepek gitu, harus conditioner, Hermes gitu. Hermes bukannya tas? Hermes, kalau itu Hermes French-nya. Sampai mati kan tuh. Di teknik ini menurut lo gampang nggak dijalani sampai akhir ini? Sebenarnya yang bikin gue kuat dan yang bikin gue bisa lulus yang bisa bikin gue hampir lulus sekarang tuh ya teman-teman gue sih sebenarnya. Karena yang gue highlight di sini itu kenapa teknik itu gue kan sebenarnya gini, gue tuh nggak ada sama sekali basic untuk hitung-menghitung. Karena teknik itu emang isinya kan hitung-menghitung semua gitu. Sampai ada kita satu pertanyaan itu bisa jawabannya 2 kertas folio bolak-balik. Oh iya. Ya, itu cuma buat
cuma buat satu soal doang gitu. Dan itu isinya bener-bener angka semua, nggak ada paling hurufnya itu cuma di pertanyaannya doang gitu. Dan yang bikin gua bisa kuat sampai sekarang ini karena teman-teman gua. Terus gue mikirnya juga teknik ini beda sama yang lain gitu. Karena Bedanya? teknik ini kan dia untuk kerjanya juga mengandalkan kebersamaan juga kan, teamwork Iya, gitu. benar. Nah, beda sama dokter, terus beda sama yang lain-lain gitu, yang kerjanya sendiri-sendiri gitu. Nah, gue suka lebih kerja bareng. Sebenarnya cuma alasan aja sih biar bisa nyontek sebenarnya gitu. Tapi lu setuju nggak sih sama stigma orang kalau anak teknik itu tuh gampang lulus, hai lulus gitu, tiba-tiba ST gitu. Lu setuju nggak dengan akan hal itu? Iya, banyak teman gue yang begitu. Yang hai Yang hai lulus. tiba-tiba lulus. Ada juga yang hai tiba-tiba temennya udah pada lulus. Dianya belum. Oh, dia juga belum. Iya. Lu termasuk kayak gitu. Banyak yang begitu. Sorry ya, no hard feeling guys. Iya, banyak HI lulus tiba-tiba, banyak HI ditinggal lulus. Ada kayak gitu juga. Emang kadang brengsek gitu aja. Kadang kita bilang bareng, oh ya kita lulus bareng-bareng nih. Pas awal-awal masuk, visi misi angkatan kita adalah lulus bareng-bareng gitu. Ternyata, Totalnya 10 orang ditinggal, ayo termasuk lu ini. termasuk gua. Hard feelings guys. Dari Mercu ini kan ada teknik sipil, terus teknik mesin, Ya, teknik elektro, arsitek, sama satu lagi apa? Industri. industri. Iya. Arsitek beda sama sipil? Beda dong. Misalnya, lu mau bikin rumah bentuknya bulat gitu. Bisa nggak kalau bikin rumah tangga? Oke, sorry. Halo, Mah. Siap. Udah ketemu nih calonnya satu. Iya nih mau bisa masak rendang. jadi kayak gitu. Misalnya lu mau bikin rumah bentuknya bulat nih. Ya mau nggak mau sipil yang rencana yang ngelakuin itu, yang merealisasikan dari gambar itulah sebenarnya. Gitu. Termasuk ngitung biaya, ngitung mutu bahan bangunan segala macem. Itu termasuk kerjaan sipil. Dan sipil itu juga luas kerjaannya. Kenapa bisa dibilang sama arsi beda? Karena sipil itu ganggu. Nih Iya. speakernya. Iya, lanjut. Noise ya. Iya. Nah, jadi kalau di sipil itu ada yang gue tahu ada beberapa bidang ya. Ada termasuk di bidang air, hidrologi, ada termasuk di bidang tanah juga, geoteknik, ada termasuk di bidang transportasi juga ada, di bidang struktur juga ada, terus di bidang manajemen konstruksi juga ada. Nah, itu banyak banget, luas banget kalau dibahas satu-satu. Di antara 5 itu semua, sebelumnya kan lu udah magang nih. Ya. Lu megang 5 bidang itu semua? Kalau di magang kemarin gue difokusin di arah MK sih sebenarnya. MK apa? Manajemen konstruksi. Oh, gue kira Mahkamah Konstitusi anjir. Bukan. Oh, beda. bukan. Apa Aduh, tadi? gue mau nyari nih konstruksinya. Ya lucu apaan ya MK? Enggak, tadi apa? Manajemen Konstruksi. itu ngapain? Itu banyak Jobdesknya. luas. Kalau manajemen konstruksi itu mencakup gimana caranya kita memanajemen nih suatu proyek konstruksi ini dari awal sampai akhir. Nah, Oke. dari mulai perancangan awal biayanya atau kita bisa bilang itu RAB lah. Iya, Terus rasa. habis itu kita perancangan gimana caranya pasal-pasal hukum-hukum yang berdiri di daerah tersebut gitu. Kan ada beberapa daerah yang nggak boleh bangun ini, yang nggak boleh bangun ini gitu kan. Nah, apa pasal-pasalnya? Terus kita ngurusin dari lahan hijau kan, otomatis kan kita berdiri bangunan ini kan di lahan yang kosong ya. Nah, terus ada beberapa juga lahan yang tadinya banyak pohonnya kita babat habis seperti IKN sekarang gitu kan. Nah, itu kan diurus-urus pasal per pasalnya segala macam. Nah, itu harus jelas semua di manajemen konstruksi gitu. Lo ngambil teknik nih. SMK lu STMK atau gimana? Tebak. Gua SMA biasa atau SMA luar biasa atau Ya, lo SMK SMA atau luar STM. biasa kali ya? Selb dong gua anjing. SMA lu apa? Nah, SMA atau SMK? Kasih clue deh. SMA. SMA. Negeri? Iya. Negeri? Enggak negeri, swasta. Oh, swasta. Apa bang? IPS? Enggak, bukan. IPA gua. Oh, IPA. SMA IPA. di mana by the way? Gua kebetulan alhamdulillah dari SMP sampai SMA gua 6 tahun mondok pesantren. Oh, anak pesantren. Kelihatan nggak? Ada tampang-tampang ustadznya gitu kelihatan nggak? Enggak sih. Enggak ada ya? Kriminal. Sorry.
lo pesantren. Iya, gue pesantren 6 tahun gue. Dan itu atas dasar kemauan gue sendiri loh. Gitu. Oh, ini kan banyak stigma kalau anak pesantren itu lulusnya nggak benar. Gimana dah? Ada banyak beberapa orang kayak komen kayak kalau anak pesantren tuh pasti nggak benar karena Keluarnya kehidupannya bangsat gitu. Waktu di pesantren jadi Nakalnya telat. Iya, nakalnya telat. Lu setuju nggak sama itu? Bisa dibilang setuju sama hal kayak gitu karena tapi gua nggak mengeneralisasikan semuanya ya, semua anak pondok kayak gitu karena kan ada juga teman gua yang emang tadinya badung di pesantren sekarang udah jadi orang-orang gede juga di luar gitu. Dan ada juga yang tadinya alim banget sekarang malah jadi anak dugem segala macam gitu ada, dan semua itu tergantung personality mereka aja. Kalau pesantren itu kan cuma wadah sebenarnya. Ya benar. Sama aja semuanya, kayak lu kayak ibaratkan kayak lu di rumah lu baik-baik sama orang tua lu segala macam, di luar lu dugem. Ada yang kayak gitu? Banyak kayak gitu. Nah kan sebenarnya rumah itu cuma wadah, ya kan? Yang salah berarti siapa? Personalitinya. Boleh dong storytelling di sintesis ini, experience lu ini di pesantren tuh kayak gimana, suka dukanya kayak gimana? Yang gue lihat POV gue ya pesantren itu kayaknya hidupnya terstruktur banget. Betul. Gitu. Termasuk lu terstruktur itu terstruktur. Jadi kalau gue boleh cerita ya dari awal. Jadi gue dari SMP itu tahun 2013 gue masuk SMP itu, dan itu masih bener-bener ngerasain yang namanya senioritas. Masih kental banget di pesantren. Pesantren tuh tetap ada senioritas. Pasti ada. Even SMK dan SMP itu. Dan kebetulan di lingkungan pesantren gue itu SMP sama SMA itu digabung. Iya, maksud gue senioritas itu terjalankan maksudnya dari SMP, di SMP pun ada senioritas. SMP disenioritasin sama SMA. Oh iya. Iya kan digabung. Oh. Gitu. Jadi yang ngurus-ngurus kita, jadi kan gue kebetulan waktu itu di pesantren itu kan pasti banyak kamar-kamar ya, kamar-kamar santri gitu. Nah kamar-kamar santri itu tuh terdiri dari 40, jadi satu kamar itu bisa muat 40 orang. Satu kamar? Satu kamar, dan itu gedungnya itu saling berhadapan. Gedung yang pertama itu sekitar 5 lantai, gedung yang kedua itu 6 lantai, dan satu lantai itu diisi sama 5 kamar, satu kamar 40 orang. Nah gitu. Dan kalau mau dan itu yang ngurus itu ya emang misal gue kelas 1 SMP nih, dan yang ngurus santri di kamar itu ya anak-anak kelas 2 SMA. Nanti pas kelas 3 SMA-nya baru dia ngejabat jadi OSIS di sana. Kenapa harus anak SMA yang ngurus itu? Biar nggak ada yang berani ngelawan aja sih mungkin. Oh. Gitu. Hormati atau? Ya gimana sih lu anak SMP dibilangin sama anak SMA pasti takut lah. Oh iya. Kan? Gitu. Terus ada nggak sih kayak ini kan lu SMP nih, otomatis kan maksud gue lu pesantren, otomatis santri cowok sama santri cewek beda nih. Iya, beda. Ada nggak sih kayak gak mungkin dong kita selama 3 tahun sekolah ini gak bisa flirty sama cewek gitu. Oh, sebenarnya lu pernah nggak ngalamin kayak ngeliat santri cewek gitu? Kalau di pesantren gue itu kebetulan di angkatan gue itu pas banget 2 tahun atau 3 tahun sebelum angkatan gue masuk gitu, itu pesantren ceweknya dipindah ke Bekasi dan gue di Tangerang. Jadi jauh banget, nggak bisa dong kita goda-godain santri-santriwati gitu kan. Itu bener-bener isinya cowok semua. Ada mungkin cewek tapi guru. Oh, jadi di pesantren lo itu cuman khusus cowoknya aja? Cowok doang. Gitu. Terus kalau kenakalannya nggak ada gitu? Banyak. Oh, ada juga? Versi cowok kenakalannya. Berarti ada juga nih, maksudnya ada. Pesantrennya tetap ada kenakalan? Pasti, karena gimana ya, ketika lo dikumpulin sama teman-teman lu yang notabene lu satu kamar aja 40 orang. Satu angkatan tuh lu bisa 200 atau bisa 300 orang satu angkatan. Dan itu lu tanpa pengawasan orang tua sama sekali. Dan otomatis lu kan bebas berekspresi di sana. Gitu kan. Entah itu ya, karena kebetulan banget di pondok gua ini emang dari Sabang sampai Merauke ada orangnya. Dari Sabang sampai Merauke itu gimana? Orang-orangnya dari mulai Aceh sampai Papua tuh ada. Oh, guru-gurunya? Enggak, teman-teman gua. Santri-santrinya. Oh, murid-muridnya itu. Murid-muridnya, iya. Jadi kan pasti berbagai macam watak, berbagai macam budaya, segala macam nyampur semua di sana kan. Ya mau nggak mau,
kita sebagai orang yang tinggal di sana harus ini dong, harus saling menghormati, terus harus saling nyocokin lah kira-kira kita nih cocoknya berteman sama orang mana gitu. Dan itu banyak. Dan kalau dibilang kenakalan sih ya selayaknya kenakalan santri aja sih sebenarnya. Nisa itu sorry ya, kalau lu pernah melakukan kenakalan yang fatal banget di pesantren lu tuh apa? Pernah nggak lo ngelakuin hal itu? Pernah. Jadi contoh, ini boleh nggak diceritain nih? Boleh, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Oke. Karena kan kalau menurut gua kenakalan di pesantren itu adalah salah satu cara lu untuk mewarnai hidup lu di pesantren. Karena gini ya, di pesantren itu kita nggak pernah boleh yang namanya bawa HP, main gadget, terus denger lagu pun kayaknya juga nggak boleh deh, pakai MP3 itu juga kayaknya nggak boleh waktu itu. Oh iya. Ya jadi hiburan kita ya gimana cara kita bercanda sama temen, ya senakalnya kita aja di situ. Dan sampai kiai gue dulu pernah ngomong, santri itu emang harus nakal. santri itu emang harus nakal karena biar dia betah di pesantren. Karena kalau hidup lu flat aja segala macam, lu nggak punya teman, ya lu bosan dah pasti di sana. Gitu aja. Kalau misalnya kiai lu bilang santri itu harus nakal, kenapa ada dihukum-hukum juga ada? Sebenarnya santri itu harus nakal tuh sebenarnya kiasan sih menurut gua. Oh, okay. Karena nakalnya itu pasti ada porsi, ya dong. Yeah. Nah karena gini, pesantren itu ngajarin gimana caranya lu ketika lu terjun di dunia luar, itu lu udah siap yang namanya berpegang teguh sama statement di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cakep. Enggak, ini bukan pantun. Oh, okay. Ya, berarti di mana tempat lu itu berada ya, kalau ada aturan di situ ya harus taatin mau kayak gimana pun. Gitu. Yeah. Nah, misalnya lu di pondok nih, lu tadinya ketika lu sebelum di pondok lu sering main gadget, lu ketergantungan gadget, lu sering main warnet segala macam, ya lu mau nggak mau di pondok ya harus nggak, kalau emang nggak boleh peraturan kayak gitu ya lu nggak boleh dilanggar. Mungkin nakal-nakal sedikit kayak misalnya madol sholat, kagak sholat di masjid, terus kagak masuk kelas ngaji, itu mungkin masih diperbolehkan gitu. Karena kita main sistem poin. Kalau lu misalnya nih, waktu itu kalau gue nggak salah inget ya, lu nggak masuk kelas ngaji sekali, itu kena 5 poin. Nah sebulan itu pemutihan. Kalau dalam sebulan itu udah kekumpul 30 poin, botak. Oh, jadi dipotong rambutnya. Dibotak, bener-bener dibotak, dikerik pakai kerikan gitu, sampai licin. Oh iya. Sampai licin. Oh, berarti ketahuan dong. Berarti kalau misalnya dia botak berarti dia bermasalah. Bermasalah pasti. Tapi lo pernah nggak dibotakin? Sebulan tuh bisa 3 kali gue dibotak. Oh, berarti lo nakal dong. Ya, ada nakal-nakalnya. Sewajarnya aja sih nakalnya. Nakalnya tuh. Tapi ada yang lebih nakal daripada gua. Boleh diceritain nggak? Apanya nih kenakalannya? Iya. Jadi gue dulu pernah ya, sebenarnya gini. Dulu tuh kan transisi antara marak-maraknya digital ini kan kayak Grab. Okay. Sorry ya gue nyebut merek gitu, kayak ojek online gitu kan. Dan dulu tuh gue kalau kabur ke warnet itu sama temen-temen gue tuh emang harus manjat pagar dulu. Jadi pagar setinggi hampir 2 meter kayaknya, 2,5 meter gue nggak tahu, lupa, itu gue panjat. Nah baru gue bisa main warnet di situ. Gue berangkat jam 11, nanti pulang jam 4 subuh. Jadi gue udah bawa sarung. 12 malam. 12 malam. Dan itu nggak ada security-nya gitu yang buat ngejagain? Sebenarnya bukan security sih yang ngejagain di sana, tapi kayak kelas 12-nya itu ada namanya divisi keamanan. Dia itu suka muter-muter setiap malam, keliling-keliling nyari yang kabur, nyari yang masih keliaran di luar asrama gitu. Oh iya. Nah, gua di situ manjat, nanti balik jam 4 gitu kan. Nah, jam 4 itu posisi di bawah semak-semak, gua mau manjat itu udah ada sarung, koko, peci segala macam gua taruh situ semua. Jadi pas jam 4 itu udah azan subuh, gua baru turun dari pagar, gua langsung pakai gitu langsung masjid. Oh, tapi lo pernah nggak? Kan tadi lo bilang ada divisi keamanan kan, dia otomatis muter-muter aja kan. Iya. Lo naruh seperangkat alat sholat itu, alat sholat lo Bener itu. tunai nggak? Seperangkat alat sholat itu ditaruh di semak-semak. Ya, pernah nggak ketahuan? Itu kalau lagi apes ketahuan. Jadi pas banget kita lagi loncat pagar gini kan, set tiba-tiba nih senior kita udah begini aja di bawah. Oh, bagus lu ya manjat gitu. Dan lo Turun. kena gitu. poin?
Enggak, langsung dibotak. Kalau lu udah ketahuan kabur kayak gitu ya udah langsung dibotak. Oh, Ada udah sistem poin lagi berarti. Bukan sistem poin, ada beberapa kesalahan fatal yang emang lu langsung dibotak gitu ya, kayak lu kabur, lu bawa handphone. Nah, lu bawa handphone itu double. Lu dibotak plus handphone lu dihancurin, mau HP apapun itu. Dulu teman gua pas lagi marak-maraknya baru keluar Samsung S7. Oke. Kan yang baru banget tuh Samsung S7 kan. Iya. Pas HP gua masih Mito tuh. Nah, dia Samsungnya di Samsung S7. Mito. Ya sih yang speaker gede banget itu kan. bikin Iya, jeduk iya, ya betul. hatinya ya. Nah, itu diambil sama ustadz gua langsung bener-bener dihancurin pakai kapak. Loh, tapi kan itu kan maksudnya kayak menurut gue tuh kurang sopan deh. Kayak itu kan HP punya kita, kenapa harus dihancurin? Mungkin bisa ya disita untuk beberapa bulan ke depan. Lagi-lagi itu yang gue bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lu udah peraturan ini nih. Dan jelas-jelas lu ketika lu bawa handphone, lu bakal dihancurin handphonenya plus dibotak. Rulesnya udah kayak gitu, terjelas. Udah jelas. Ya lu ketika lu bawa, lu terima-terima aja dong. Ya dan orang tua santri itu mau protes juga nggak bisa karena udah tertulis. Mau kayak gimana diprotes? Tapi gue mau nanya deh, di pesantren ini tuh ada organisasi gitu-gitu nggak sih? Organisasi OSIS doang sih. Iya, kayak OSIS gitu ada nggak Ya sih? OSIS doang. Nah, kenapa OSISnya itu nggak ngomong sama penanggung jawab OSIS? Maksudnya untuk rules yang itu minta toleransi lah. Kayaknya menurut gue kalau dihancurin tuh kayak sakit banget gitu gue dengarnya. Gimana ya? Mungkin gue kan pernah jadi OSIS. Di pesantren ini nih? Iya. Oke. Pernah jadi OSIS juga. Dan gak kepikiran sama hal kayak gitu, buat nego-nego kayak gitu. Karena kita dendam juga, anjing gue dulu pernah dihancurin HP gue. Gitu. Oh, oke. Mau gak mau aku harus dapetin HP junior gue hancurin balik gitu. Nah kayak gitu, dulu tuh masih zaman-zamannya kayak gitu. Masih zaman-zamannya gue pernah ngerasain kayak gini, mau gak mau di bawah gue harus ngerasain kayak gini juga. Dulu kayak gitu. Oke. Hal positif lo di OSIS pesantren itu apa? Oh banyak, gue di OSIS itu gue masuk dari wakil ketua divisi ini, bagian penerimaan tamu waktu itu. Okay. Jadi pondok gue ini kan adalah salah satu, gue nggak usah sebutin nama pondoknya ya, Iya, tapi ini nama prestasinya aja, adalah salah satu instansi yang instansi yang paling banyak mencetak penghafal Quran di seluruh dunia pada zaman itu, pada tahun itu. Nah, jadi banyak banget kayak imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Mekah, terus imam-imam dari negara lain tuh berkunjung semua ke pondok gua. Dan itu yang gua jemput ke Bandara Soekarno-Hatta. Nanti gua balik, gua anterin dia ke pondok gua. Nanti gua sambut pakai makanan segala macam gitu-gitu. Nah, positifnya adalah ya, gue banyak didoain aja sih sama mereka. Jadi kayak gue kenalan sama mereka. Terus ya gimana sih ketika lu ketemu sama petinggi-petinggi agama, pasti minta doanya gitu. Nah, itu hal-hal positif, sangat positif sih menurut gue. Jadi new experience lagi. Apalagi gue bisa memperdalam bahasa Arab sama Inggris gue ya kan. Oh iya, berarti lu kalau ketemu petinggi-petinggi besar gitu ngomongnya Arab? Padang. Waduh, Arab condet tuh. Kiai lu berarti ya. Sorry ya, no hard feelings guys. Tapi maksudnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lu suruh gue sekarang pakai bahasa Arab, gue nggak bisa, udah nggak bisa gue. Tapi maksudnya di pesantren itu kehidupannya emang berbahasanya itu berbahasa Arab. Jadi gini, ada misalnya di dalam satu bulan itu kan ada 4 minggu. Minggu pertama lu bahasa Arab, itu lu full. Lu nggak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pokoknya Arab full. Nah, nanti minggu kedua Inggris, minggu ketiga tuh baru lu bahasa Indonesia. Nah, minggu keempat baru Arab lagi, di rolling gitu. Oh, 3 bahasa berarti. 3 bahasa. Gue tahu bahasa Arab tuh cuma la na'am. Iya emang enggak? Oh iya. Benar gak sih? Benar. Benar ya la na'am. Naam itu iya gue ngerti itu naam. Kalau setahu gue ya, seingat gue ya. Bukan enggak ya? Enggak tuh la. Oh, terbalik berarti. La itu enggak berarti. Kalau naam itu iya. Naam iya. Oh. Oke. Tapi lu menjalani pesantren ini 6 tahun. Menjalani organisasi, ada nggak sih lu bete-betenya kayak, aduh gue pengen cabut nih dari pesantren ini gitu? Ada, dan itu pas kejadian gue di SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh gue bener-bener jenuh, gue ngerasa kayak, wah ini gue salah pilihan nih kayaknya gue di sini. Gue kan emang pesantren itu kan kemauan gue sendiri.
Terus pas SMP kelas 2 itu gue mulai bandel banget, gue bawa HP, gue kabur-kaburan segala macam, gue nggak pernah masuk kelas sampai akhirnya ada satu kondisi waktu itu gue sebulan nggak pernah masuk kelas ngaji, dan gue bawa handphone, gue posisi lagi pura-pura sakit waktu itu, gue lagi ngumpet, jadi kasur nih, tumpukan kasur, nah gue tidur di tumpukan kasur itu kan, dibuka sama ustadz gue, wih kamu ngapain di sini, kata dia kayak gitu kan, nah ketahuan gue lagi main HP. Terus HP gue diambil, di situ gue dipanggil ke kantor ustadznya, dan di situ langsung keluar surat bahwa gue diskorsing selama sebulan. Kalau diskorsing itu lu dipulangkan ke rumah? Dipulangin. Dan lu tahu, gue seneng. Oh itu salah satu lu untuk Liburan sebulan kayak gimana? tidak di pesantren itu. Iya, karena waktu itu mesti kan gue lagi kayak, gue jenuh banget nih, mau gak mau ya gue harus pulang dong gitu kan. Karena gue telepon nyokap gue, mah mau pulang nih gini-gini, bosan gini. Nyokap gue bilang gak ada, langsung dimatiin gitu. Ya mau gak mau gimana cara gue pulang, gue harus muter otak dong. Ya gue harus buat ya ini salah sih, jangan dicontoh ya buat adik-adik yang nonton gitu jangan misalnya. Jangan dicontoh ya guys. Ya, nah itu akhirnya gue diskorsing sebulan. Itu selama seminggu gue dicuekin sama nyokap gue. Gue cuekin balik. Nyokap lu tahu Iya, gue udah berita itu? Iya, kan gue langsung dipulangin sama ustadz nih banyak. Nyokap gue kaget. Lo dipulangin atau nyokap lo yang jemput karena ada tahu lo? Dipulangin, dianterin pakai mobil. Oh iya. Nah, kaget dong nyokap gue. Nah di situ langsung tuh nyokap gue bilang, ini kenapa anak saya dibawa pulang? Nah, jelasin lah, ke anak saya gini-gini, anak ibu gini. Setelah nyokap lo tahu nih kenakalan lo kayak gitu, lo ada nggak sih hal yang paling fatal banget selama lo menjabat di OSIS nih di pesantren? Oh jadi ceritanya pas gue udah jadi pengurus nih. Iya. Terus gue ngeliat junior gue nakalnya kayak gimana gitu. Iya. Ada nggak? Yang paling fatal banget nih mungkin di pesantren? yang lebih ikonik di hidup gue itu, gue pernah ngerasain dua hal. Oke. Ketika gue ngurus, maksud gue pernah dapetin dua hal kejadian yang ini. Di waktu pas bocah, kan bisa dibilang pondok pesantren itu atau enggak organisasi itu kan sebuah miniatur negara ya kan. Nah ternyata di gua itu ada praktek korupsi juga, asal lo tahu. Oh, money laundering itu di pesantren? Bukan money laundering, tapi emang maksud gua kayak ya cikal bakal korupsi gitu. Jadi kayak gini, ada junior gua beberapa orang atau 3 orang gitu atau 2 orang gitu, gua lupa. Dia kabur. Dia kabur. Habis itu ketahuan sama temen gue yang udah jadi keamanan gitu, dan dia nawarin 2 hal, mau gue laporin lo ke ustadz habis itu lo botak, atau lo mau ngebayarin nasi goreng satu angkatan gue. Waktu itu angkatan gue 250 orang gitu kalau nggak salah. Dan akhirnya si anak ini malah mintanya, yaudah bang, lo gue bayarin aja satu angkatan lo nasi goreng. Akhirnya jam 2 malam tuh angkatan gue dibangunin semua, weh bangun, makan. Dan gitu. itu kan 200 peserta ya, adakah nasi goreng yang menjual 200 porsi? Nah jadi akal-akalan kita itu adalah ketika emang udah habis, jadi kita ngambil nasi di dapur. Nah itu yang dijadiin nasi goreng sama abang-abang di depan gitu. Oh. Ya kita terserah aja, kita bodo amat gitu kan. Lah dia milih, mau gue pilih masukin ke ustadz atau lu mau bayarin gue satu angkatan. Ya gitu kan. Orang-orang pasti bakal milih, ya gue bayarin aja bang lu satu angkatan. Karena emang sekaya itu orang-orang di pondok gue gitu. Dan itu hal-hal kecil lah menurut mereka. Termasuk kakak bintang ini ya? Oh enggak, gue dulu duit gue gak ada dulu. Anything else dari nasi goreng itu ada lagi nggak yang fatal banget? Ada, dan ini mungkin bakal ditemuin di setiap asrama yang emang isinya tuh satu jenis semua ya, kayak cewek-cewek atau nggak cowok-cowok gitu. Oh ya cowok semua. Tadi yang bisa, lu bilang. Ya karena emang lu jarang ketemu cewek, terus jarang ketemu lawan jenis segala macam gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang memang otaknya miring, dan gue bisa bilang aja emang otaknya miring orang-orang kayak gini, tolol. In a bad way berarti? Iya, karena dia bisa aja nafsu sesama jenis. Itu Demi ada, apa? itu ada. Demi apa? Dan itu ada di beberapa pesantren, itu pasti ada. Speechless banget gue. Iya. Maksudnya itu bisa ketahuannya dari? Jadi gini, di peraturan di pondok gue itu ada yang namanya ketika lu tidur, lu harus pakai celana panjang plus gesper. Untuk untuk mencegah hal-hal kayak gitu terjadi ya. Oke. Entah itu pelecehan seksual sesama temen lu atau enggak sesama ustadz atau enggak segala macam, kita nggak ada yang tahu gitu kan.
Orang sekarang aja banyak kok berita-berita ustadz yang cabul-cabulin santrinya kan banyak. Iya, betul. Nah itu ada beberapa kejadian yang paling melekat banget di otak gue adalah ketika gue jadi pengurus, ada 2 orang junior gue yang emang dia ngelakuin perbuatan asusila tersebut gitu pas malam-malam. Sorry ya, gue nggak no hard feelings tentang pesantrennya gitu. Bisa dibilang dia melakukan hal. Gue nggak bisa sebut ya, dia ngelakuinnya apa aja. Melakukan hal yang tidak seharusnya, tapi sesama jenis. Betul. Tapi nggak separah yang kalian pikir mungkin. Tapi itu udah termasuk perbuatan asusila. Itu ketahuan dari mana? Lo Karena bisa pas tahu lagi hal itu tidur, dari mana? karena pas lagi tidur, ini keamanan teman-teman gue ini pada keliling kamar semua, nyenter-nyenterin satu-satu kan gelap. Ini sorry, pas lagi lo ngejabat di OSIS ini. Iya. Berarti yang melakukan ini angkatan lo kah atau? Enggak, di bawah gua. Oh, junior lo? Junior gua, ya. Dan itu masih SMP. Oh my god. Asal lo tahu masih SMP yang ngelakuin. Oh my god. Kok bisa ya? Nah, gue juga nggak tahu, itu emang tolol. Gitu Ini aja. jangan dicontoh ya. Sorry ya, gue bukannya mau jelek-jelekin pesantren gue sendiri, karena emang lo boleh tanya ke temen-temen lo semua yang di pesantren, mungkin ada beberapa cerita kayak gini, tapi hal kayak gini tuh yang bakal gue sampein adalah kalau lo yang mau masuk pesantren atau enggak lo mau adik lo masuk pesantren segala macam, tolong dijaga sama hal-hal kayak gini. Karena kita nggak ada yang tahu, lu mungkin adik lu atau enggak anak lu gitu kan masuk pesantren, mereka di depan lu oke-oke aja, fan-fan aja, karena orang tua yang 2 orang yang ngelakuin asusila ini ya emang nggak expect kalau anaknya begitu gitu. Nah tapi kenyataannya di luar pengawasannya dia itu kejadian kayak gitu, dan gue nggak bisa nyalain ustadz atau nggak OSIS juga, karena mereka juga manusia yang nggak bisa mantau segitu banyak santri dalam satu waktu kayak gitu. Dari lo bilang balik lagi ke personality orang-orang, dan menurut gue itu orang-orang itu tolol aja gitu. Lo di pesantren di tempat yang suci dari jangkauan orang tua. Iya, lo belajar agama di sana tapi lo ngelakuin hal-hal kayak goblok kayak gitu menurut gue. Dan itu gue paling kesel banget sih sama hal-hal kayak gitu. Dan sampai akhirnya ada beberapa kayak kayak kita dapat pelanggaran nih, habis itu ada hukuman. Nah, dapat beberapa hukuman punishment ya, contoh dia ketika sholat subuh dia dipajang di depan lapangan, dipasangin di sininya papan tulisannya saya telah berbuat asusila gitu. Jadi pas kan ada beberapa ribu santri itu di ini gua pas keluar dari masjid itu di jalur yang sama kan otomatis ngeliatin mereka semua. Iya, ter-highlight orang itu. Ngeliatin 2 orang ini semua. Jadi malu kan. Oh, iya. Nah, gue dapat kabarnya 3 hari setelah dia ketahuan kayak gitu, dan mereka semua mengeluarkan diri. Atau di drop out? Sebelum di drop out dia udah keluar duluan. Gitu. Okay. Karena itu tuh virus, menurut kita tuh semuanya virus, karena ya lu sesuka sama jenis nih ya kan, dan itu ketika itu dihalalin di kondisi di lingkungan tersebut, otomatis nanti banyak orang-orang yang ngikut, mau nggak mau harus dikat. Iya, benar. Dan gue mau dia diapain pun gue juga fan-fan aja lah gitu. Kalau ngelihat kayak gitu kan udah tolol sampai kubun-ubun tololnya menurut gue. Menurut gue itu udah penyakit jiwa sih. Ya. Kok bisa sesama jenis gitu. Ya gue bodo amat lah. Kalau gue bodo amat ya. Kalau emang di luar Jakarta atau dimanapun itu emang banyak yang sesuka sama jenis, ya lu goblok aja gitu. Tapi udah nggak halumlah juga kita mendengar akan hal itu gitu. Tapi nggak bisa dibenarkan ya. Iya, tidak dibenarkan juga. Dan itu goblok menurut gue. Tapi ini di pesantren bro. Itu. Gila lu ya. Kita harus garis bawahi pesantren. Gila lu menurut gue. Ya kalau emang ternyata abis ini ada emaknya marah-marah ke gua, cerita anak diceritain ya gak apa-apa, biar ketahuan sekalian identitas anak lu pernah homo. Ya maksudnya ini kita juga buat jadi pelajaran, maksudnya lebih hati-hati gitu. Maksudnya di pesantren ini kan juga jangkauan sama orang tuanya jadi jarang gitu ya. Maksudnya lebih hati-hati lah, lebih aware lah gitu menurut gue. Itu, dan ya pesan lah buat semua dan buat santri-santri jangan sampai pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu ya. Oke. Gitu. Ini kan tadi udah diomongin hal yang paling fatal dan kenakalannya. Ada nggak sih kayak stigma santri-santri yang tertinggal gitu? Maksudnya?
ya stigma santri ya, aduh gue udah lulus pesantren gue pengen jadi ustadz gitu. Ada nggak sih teman-teman lo ini yang telah lulus pesantren ini menjadi ustadz kah, atau langsung kuliah di mungkin di Arab, di Al Azhar Arab, kita nggak ada yang tahu. Banyak. Jadi gini, gue pernah beberapa kali ya denger lu mondok, lu cuma ngaji. Ketika lu kuliah nemu yang hitung-hitungan, nemu yang bahasa segala macam, lu bisa apa? Gitu. Kalau lu boleh lihat sekarang banyak banget orang-orang politikus, banyak banget pengusaha-pengusaha yang terkenal muda itu ada beberapa dari santri dulunya, gitu. Dan teman gue sendiri pun dan termasuk gue juga dulu tuh gue termasuk 10 orang yang dapat beasiswa kedokteran di Jerman waktu itu. Lo? Ya. Wow, tapi karena emang keluarga Padang gua kan Padang nih, agak ribet keluarga gua. Jadi kata dia, ya lu sebagai cucu pertama laki-laki, sebagai anak pertama laki-laki, udah lu di Indonesia aja, lu nggak usah keluar, biar adik-adik lu yang keluar gituin. Akhirnya gua nggak ngambil itu, dan banyak teman-teman gue yang tadinya sering ngerokok di pesantren, sering kabur-kaburan, sering terus ngelakuin kenakalan-kenakalan yang lain gitu. Dan sekarang ada yang kuliah di Turki, ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Chengdu, ada yang kuliah di mana lagi tuh, di Mesir. Itu banyak. Dan gue pun termasuk adalah salah satu orang yang bisa dibilang hampir survive lah di luar untuk masalah pelajaran ya. Karena gue sama sekali nggak pernah namanya nyentuh yang namanya matematika di pondok gue. Tapi di kampus di kampus gue mampus. ketemu hitung-hitungan lagi ya, si teknik ini. Terus iya. Dan gue bisa survive gitu karena teman-teman gue juga baik lagi, ngajarin selalu segala macam kayak gitu. Nah, kalau untuk stigma-stigma gitu adalah sebenarnya yang bisa dibilang kenapa orang pondok itu nggak bisa ngapa-ngapain ketika di luar, mungkin dia nggak ngelakuin sosialisasinya dia kali, gitu. Karena ketika lu susah, ya namanya kita makhluk sosial, kita harus bergantung sama orang juga gitu. Kita minta tolong ya kan. Kita minta tolong, nih gimana caranya nih biar gue bisa gitu. Nah mungkin dia nggak ngelakuin hal kayak gitu. Iya, maksudnya stigma anak pesantren nggak selalu jelek lah. Ada baiknya tadi dia kuliah di mana? Banyak kuliah di Turki, Jerman, Kairo, Mesir gitu. Ya banyak. Iya gue mau ini lagi sih, gue mau announce lagi ya. Maksudnya tadi yang diceritain Kak Bintang ini ya, bahwa yang salah tadi itu personalitinya ya, kenakalan asusila yang sesama jenis ya, itu disalahkan personalitinya, bukan pesantrennya. Itu harus jangan salah kaprah, takutnya orang salah kaprah nanti. Logikanya gini aja, misalnya lu gini deh, misalnya lu punya temen yang emang dia melenceng lah gitu, dia suka sesama jenis, apa ya mak bokapnya yang salah? Ya, enggak juga. Emang karena anaknya aja. Emang tergantung lagi balik ke personality. Lu mau kabur di pondok, lu mau tetap terus-terusan ngaji di pondok, lu mau ngelakuin hal-hal kenakalan yang lain, itu tergantung ke personality mereka gitu. Pondok itu tuh, pesantren itu tuh udah bener-bener baik banget nyiapin semuanya wadah, walaupun kita bayar ya di sana. Dia nyiapin wadah banget buat kita belajar hal-hal baru, buat kita survive di hidup kita gimana, kita berteman dari, tadi gue bilang teman gue banyak dari Sabang sampai Merauke ada. Terus habis itu lu makan disediain juga, lu agama dipantau terus segala macam. Kurang apa lagi kata gue? Berarti emang udah tolol dan goblok aja orang yang baik lagi ke orangnya. Gitu. Sampai ngelakuin hal-hal bejat kayak gitu. Menurut gue tuh udah nggak bisa toleransi banget gitu. Kesan dan pesan anak pesantren nih, maksudnya gue kayak lu selama sekolah di pesantren ini, kesan dan pesan yang hal positif yang untuk disampaikan di sintesis ini apa bisa disampaikan? Ya sekali lagi ya gue bilang, kalau pesan dan kesan gue buat orang-orang yang atau nggak mau masukin adiknya di pondok atau anak-anaknya di pesantren gitu, pinter-pinter coba cari. Sebenarnya semua pesantren itu baik gitu. Pada dasarnya semua pesantren itu baik, tapi kan kita pernah dengar ada berita yang ada salah satu pesantren di Jawa itu kan yang emang bermasalah pesantrennya, yang keluar melenceng dari ajaran agama-agama gitu kan. Nah itu coba diperhatikan lagi gitu. Itu coba diperhatikan lagi. Terus abis itu jangan nih buat orang tua zaman sekarang ya, jangan gampang percaya kalau anak kalian itu tuh
manis di depan kalian gitu. Lu pantau juga di belakang kalian tuh mereka tuh ngapain, mereka tuh sukanya apa gitu. Ya oke. Itu pesan gua. Terus buat anak pesantren, ya lu boleh nakal sedikit gitu. Intinya jangan sampai mengganggu tujuan awal lu masuk pesantren itu. Kenapa? Lu mau belajar agama, ya belajar agama gitu. Tapi lu di pesantren tuh ada minuman seger nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Iya ada. Maksudnya kalau di sekolah-sekolah SMA gue kan ada es cekek kayak gitu-gitu. Di pesantren kayak ngalamin tes juga. istri gitu-gitu ya. Iya. Oh, di pesantren gue nggak masuk sih kayak gitu. Nggak masuk. Tapi gue tahu minuman Tapi kayak gitu. lu tahu. Gue sering minum juga. Tapi di pesantren gue karena emang dia punya badan usaha sendiri, jadi nggak masuk. Gitu. Kebetulan gue ada minuman segar nih. Apa tuh? Lo harus cobain. Jadi ini gue ada rasa yang pernah ada. Lo bisa pesen di Cafe Beer dulu. Lo mau coba nggak? Boleh boleh. Oke. Nggak non alkohol kan? Oh ini kita non alkohol. Karena berdosa kalau kita minum alkohol. Ini kopi bukan kopi sih. Ini minuman mungkin bisa dibilang kayak koktail. Oke. Minuman segar yang nyaman di lambung ya say. Oke. Dicobain ya. Iya. Oke nggak kalau pakai gigi gue? Oh bisa? Mau dilihat nggak? Coba. Oke. Cobain ya. Itu kalau gue udah copot sih giginya. Nah, Penuhan gak sih? enggak dong. Tapi Karena ini- memang dia punya sudahnya sendiri. Tapi bener kan ini nggak Enggak, ini non alkohol. Lo bisa cek Instagramnya di Coffee Beer dulu. Berarti aman. Aman. Buat karena orang-orang pesantren juga aman minum aman gini. dong. Ini sangat aman buat semuanya, aman di lambung. Kita sebenarnya ada 3 varian rasa. Apa tuh? Tapi karena yang rekomen dan best sellernya si rasa yang pernah ada ini, jadi gue harus meng-highlight lo nih. Tapi keren ya warnanya biru. Iya, lo juga harus cobain dan Kayak ini obat cupang. oh bener lagi sisik nanas lagi Editor bisa cupangnya. diedit gak di sini hanya ada ikan cupang? Editor PR ya ada cupangnya. Oke, Capek-capek lo editor. ini cobain Oke. dulu. Gimana? Enak, Enak ya? Seger ya? segar. Di pesantren lo ada nggak? Nggak ada, nggak masuk. Jadi kalau beli di mana? Di Cafe Di Beer dulu. Cafe Beer dulu, boleh. Oke. Aku cantumin di bawah ya di sini. Editor tolong. Ting, ting, ting. Ya di sini juga editor ya. Di sini juga ada. Ya di sini juga ada nih editor. Di sini lagi ada nih. Capek. Editor sintesis ini kebetulan keren loh. Hampir mau dipakai oleh salah satu podcast YouTubers juga. Oh iya. Iya, Oh, tapi keren kita ya. pertahankan karena sintesis ini Berarti tadi apa namanya nih? Coffee Beer dulu. Di sini ya? Di sini. Jangan lupa. Neng, 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 neng. Capek lu editor. Baik. Kesan tadi udah dibahas ya kegiatan positif, negatif di pesantren lu, kesan dan pesannya juga, terus stigma anak pesantren. Mungkin bisa lu sampaikan lagi bahwasannya kalau pesan-pesan untuk anak pesantren ini gak semuanya nih bandel lulusannya ini loh, bisa menjadi lanjut kuliah di Kairo, Turki gitu. Mungkin lo ada pesan lagi untuk anak-anak yang ingin memasuki pesantren, hal-hal yang Gini. di-prepare dan pesan-pesan dan kesannya? Buat adik-adik semua Benar. yang mau masuk pesantren, ketahuilah tujuan kalian masuk pesantren itu apa gitu. Walaupun kalian disuruh sama orang tua kalian masuk pondok gitu, tetap kalian tuh harus mencari jati diri kalian di sana tuh sebagai apa gitu. Banyak banget ketika lu di pesantren itu, banyak banget hal yang bisa lu ambil. Entah itu dari segi lu gimana lu bersosialisasi sama orang, entah segi dari agamis lu kayak gimana, entah segi dari pelajaran lu kayak gimana, entah segi dari bahasa lu juga kayak gimana gitu. Yang dimaksudin sama bahasa gua di sini adalah gimana ketika lu memperdalam itu bahasa asing seperti Arab atau Inggris, dan itu sangat-sangat terpakai di sini gitu. Ketika di kehidupan sekarang tuh benar-benar terpakai bahasa Inggris tuh apalagi ya,
banyak dipakai sekarang kan, Iya. banyak bahasa Inggris. Salah satu untuk masuk kerja tuh harus bisa bahasa Betul. Inggris juga Ya, sekarang. dan yang paling penting adalah tetap jaga tata krama gitu. Dan mungkin sekarang ini di pesantren itu udah nggak ada lagi ya senioritas kayak gue dulu main tampol segala macam tuh mungkin nggak ada, udah nggak ada lagi. Tapi yang di sini pesan gue adalah jangan sampai ketika lu dienakin, lu makin melunjak gitu. Tetap punya manners lah, Iya, manners. tetap punya Manners is sopan number santun. one. Iya, Betul. attitude, manners itu Benar. penting di hidup. Kalau kalau ada bahasa Arab itu gue lupa, pokoknya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Iya. Jadi lu harus belajar adab dulu, baru lu belajar ilmu. Ketika lu udah beradab, itu lu bener-bener pasti yang namanya kayak asusila segala macam tuh nggak pernah terjadi lagi di kehidupan pesantren lu. Dan jangan sampailah kalian tuh malu-maluin nama pesantren gara-gara personality kalian yang jelek, ya, yang goblok nih. Akhirnya nama pesantren kalian yang jelek Keseret. jangan sampai kayak gitu. Media, Ya, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya udah diem aja dari sana gitu. Ikuti aturannya, Ikutin aturannya, jalani ya. sampai Betul. selesai. Ya, gitu. By the way, thank you banget nih udah diluangkan waktunya untuk mengisi Apa tuh? podcast Boleh. di Sintesis Channel ini gitu. Thank you banget. Oke. Nggak berasa udah di ujung akhir cerita. Ya. Kalau akhir cerita cinta Glenn Fredly. Udah mau berakhir aja nih. Iya, tapi by the way makasih ya udah datang, udah ngeluangin waktu isi podcast di Sintesis Channel ini. Makasih lo udah sharing-sharing masalah sama-sama. kampus, kehidupan di pesantren gitu. Dan buat teman-teman semua nih, Sintesis Channel ini boleh nih memberikan dan membagi ceritanya ini melalui komen, dan bisa kirim cerita juga di email di sini di Sintesis Media. Nanti aku cantumin di bawah sini. Terus juga boleh juga cerita nih waktu di pesantren gimana-gimananya di komen di Sintesis Channel. Dan tentunya jangan lupa di like, subscribe, dan dinyalain loncengnya. So, Nona Ilai di sini, Kak Bintang di sini, and see you. Dadah.